Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ariska. Saya dari Prodi Teknik Industri kelas 23B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS saya. Nomor 1 ada definisi dari metode pesanan dan metode proses. Metode pesanan adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi setiap pesanan atau pekerjaan yang berbeda, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan metode proses yaitu metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi per unit produk untuk proses produksi massal. Contoh penerapan pada industri nyata. Untuk metode pemesanan saya contohkan di industri konstruksi, yaitu pada pembangunan rumah, gedung, dan jalan. Sedangkan untuk metode proses saya contohkan di industri makanan dan minuman yang memproduksi minuman, makanan kaleng, roti, dan snack. Dari kedua metode tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari metode pesanan yaitu memberikan informasi biaya yang akurat untuk setiap pesanan, membantu untuk menentukan harga jual dan pengelolaan proyek. Sedangkan metode proses sederhana dan efisien untuk produksi massal, memungkinkan perhitungan biaya rata per unit, membantu dalam pengendalian biaya dalam skala besar. Sedangkan untuk kekurangan dalam metode pesanan ini lebih kompleks dan memakan waktu untuk mengumpulkan data dan analisis biaya. Biaya administrasi lebih tinggi karena pencatatan biaya yang terperinci. Sedangkan kekurangan dari metode proses ini tidak memberikan informasi biaya yang lebih detail untuk setiap produk, kurang tepat untuk produk yang diproduksi dalam jumlah kecil atau memiliki variasi yang tinggi. Di kedua metode ini ada perhitungan. Metode pesanan, perhitungannya harga pokok produk per pesanan dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dialokasikan untuk pesanan tersebut. Sedangkan metode proses yaitu harga pokok produk per unit dihitung dengan membagi biaya produksi total per departemen atau proses dengan jumlah unit ekuivalen diproduksi. Nomor 2 ini ada sebuah studi kasus pada PT Citra Pesona yang memproduksi barang melalui 2 departemen dalam data bulan Agustus 2024. Ini ada departemen 1 dan departemen kedua. Nah, untuk hasil dari biaya departemen pertama yaitu menghitung biaya produk. Biaya produk yang selesai ada 13,54. Biaya produk dalam proses akhir ada BB, TK, dan BO. BB sendiri menghasilkan 389,4, TK 74,5, dan BO menghasilkan 50,6. Totalnya ada 514,5. Total biaya 6.966,33. Di sini ada total dari biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Total dari biaya per unitnya ada 0,9368. Dan total biaya dari unit awal, unit baru, unit akhir. Total dari unit awal ada 371,4, unit baru 13.115,2, unit akhir ada 575,5. Total biayanya yaitu 14.062,1. Departemen kedua menghitung ekuivalen. Total dari ekuivalen unit yang selesai dan akhir proses ada transfer
3.222. Dan total ekuivalennya pada bahan baku ada 16.839,6. Dan ada tenaga kerja total ekuivalennya 16.635,2. Overhead pabrik totalnya 16.226,4. Sekarang menghitung per unit ekuivalennya. Ada biaya per unitnya yaitu pada bahan baku 0,4763, tenaga kerja ada 0,1215, dan overhead pabriknya ada 0,2478, totalnya ada 0,8456. Di sini ada begitu biaya produk. Biaya produk yang selesai 13,54, biaya produk dalam proses akhir BBTK dan BO. Untuk BB-nya 389,4 dan TK-nya 74,5, BO-nya 50,6, total biayanya 6.966,33. Di sini ada total dari menghitung biaya produk. Di unit awal ada 371,4, unit baru 13.115,2, dan unit akhir ada 575,5. Total biayanya ada 14.062,1. Kita ke nomor 3 sekarang. Di sini ada data komponen biaya, kuantitas unit produk, harga tarif per unit, dan total biaya. Selisih harga bahan baku yaitu 0, selisih kuantitas bahan baku min 1, selisih tarif upah tenaga kerja yaitu min 6, selisih efisiensi tenaga kerja yaitu min 5,2, dan selisih tarif sesungguhnya. Nomor 4 yaitu ada soal tentang jelaskan mengapa perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar dalam mengendalikan biaya produksi secara efisien, yaitu karena menjadi tolak ukur untuk evaluasi kerja, mendorong perencanaan dan pengendalian biaya, meningkatkan efisiensi operasional. Kita ke nomor 5, ada data produksi dan biaya utama. Nah, di sini ada produk SG dan JK. Nah, ini ada data anggaran aktivitas yaitu cost pool dan data konsumsi aktivitas per produk. Total dari konsumsi aktivitas per produknya ada rekayasa yaitu stup, pemutaran mesin, dan pengemasan. Di rekayasa totalnya 25.000, di stup totalnya 10.022, di pemutaran mesin totalnya 160.000, dan di pengemasan unit ada 35.000. Tarif biaya overhead ada total biaya, total aktivitas, dan tarif per unit aktivitas. Di sini total dari rekayasa 10.000, stup 59.868, dan pemutaran mesinnya 10.000, pengemasan 5.714. Total biaya overheadnya yaitu untuk total biaya overhead SG ada 1.717.997,96, dan untuk total biaya overhead JK-nya ada 1.632.190.000.
Biaya per unit pada sistem tradisional, total overhead-nya hasilnya 2.650.000, total jam kerja langsungnya 17,522, total tarif overhead tradisionalnya hasilnya 151,238. Untuk produk SG, overhead SG-nya 1.134.285.000 dan biaya overhead per unit SG-nya ada 113 juta 176,811. Biaya total per unit SG-nya hasilnya 113.184. Produk JK menghasilkan 1.535,864. Biaya overhead per unitnya hasilnya 60,654. Untuk sistem ABC-nya total biaya overhead-nya ada 1.117 ini, dan biaya overhead per unitnya 101.556. Biaya total per unitnya menghasilkan 109.556. Untuk produk JK, biaya overhead JK-nya ini, biaya overhead per unit JK-nya menghasilkan 600 untuk biaya overhead per unit JK-nya 65,287. Biaya total per unit JK-nya ada 71.784. Di sini ada produk SG dan JK, tradisional dan ABC. Selisih dari tradisional dan ABC, SG ini selisihnya 3.628, dan untuk JK 4.633. Jadi menurut saya sistem yang lebih lengkap dan akurat adalah sistem ABC karena mencakup semuanya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan perkataan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.